Apa yang terlintas di pikiranmu ketika mendengar Jepang, sushi, sumo, Tokyo, atau Miyabi? Itu semua masih umum di telinga para pemirsa. Berikut ini fakta dunia akan menyajikan fakta menarik yang ada di Jepang. Hutan Aokigahara, hutan bunuh diri. Aokigahara adalah hutan di barat laut Gunung Fuji, membentang dari kota Kawaguchiko hingga desa Narizawa di prefektur Yamanashi. Meski hutannya gelap dan sangat sepi, ransel terbengkalai, botol sasit kosong, kartu kredit, dan kaos kaki bekas dapat ditemukan di sepanjang akses jalan menuju hutan. Benda-benda tersebut konon merupakan sisa-sisa orang yang memutuskan bunuh diri di hutan ini. Beberapa kilometer sebelumnya di jalur hutan ini kita mungkin akan menemukan banyak sisa-sisa pengunjung. Namun, semakin dalam Anda melangkah, semakin indah nuansa kesunyian dan kemurnian hutan ini. Popularitas hutan Aokigahara sebagai tempat bunuh diri begitu mendunia, bahkan menempati urutan kedua di dunia setelah jembatan Golden Gate di San Francisco di Amerika Serikat. Setidaknya 100 kasus bunuh diri telah dilakukan di hutan ini setiap tahun sejak 1988. Data lain dari kepolisian Jepang menunjukkan bahwa pada tahun 2010, 247 orang mencoba mengakhiri hidup mereka di hutan Aokigahara dan 54 orang diantaranya tidak selamat dan meninggal di sana. Festival Kanamara. Kanamara Matsuri Festival adalah festival penis di Jepang. Ini adalah salah satu festival budaya paling semarak yang diadakan setiap musim semi di kuil Kanayama di Kawasaki, Jepang. Diadakan pada bulan April setiap tahun, festival ini bertujuan untuk menghormati kesuburan melalui ritual kuno, pernikahan yang lancar, dan kemakmuran perusahaan di antara ribuan lingga dari berbagai ukuran, bentuk, dan warna. Kuil Kanayama didedikasikan untuk Kanayama Hiko no Kami dan Kanayama Hime no Kami, dua dewa sebagai pemalsu dan pelindung seksualitas. Oleh karena itu, festival utama pura ini dianggap sebagai doa untuk restu anak dan kelancaran pernikahan. Namun, festival tersebut tidak hanya dihadiri oleh pasangan suami istri yang berdoa untuk anak mereka. Selain itu, lebih dari 30.000 orang dari berbagai latar belakang, kebangsaan, dan identitas gender berpartisipasi dalam festival ini setiap tahun. Memiliki banyak vending machine. Menurut Asosiasi Produsen Mesin Penjual Jepang, ada sekitar 1 mesin penjual otomatis untuk setiap 23 penduduk di Jepang. Jepang memiliki 5 juta mesin penjual otomatis secara nasional, menjadikannya negara dengan mesin penjual otomatis terbanyak di dunia. Sampai-sampai ada yang bilang lebih mudah menemukan vending machine daripada sepeda motor di Jepang. Harga sewa dan real estate yang tinggi. Dari total 127 juta orang, 93% penduduk Jepang tinggal di daerah perkotaan. Ini mempengaruhi harga real estate yang tinggi, memaksa orang Jepang untuk tinggal di apartemen yang tidak terlalu besar. Kepadatan dan harga real estate yang tinggi di Jepang mengakibatkan terbatasnya ruang gudang untuk menyimpan barang. Jepang adalah negara yang menua dengan usia rata-rata 46 tahun, tingkat kelahiran yang rendah dan kurangnya migrasi membuat pekerjaan di sana sangat mahal. Vending machine menjadi solusi untuk mengurangi kebutuhan pedagang dan kasir. Menurut statistik Kejahatan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 2010, Jepang adalah negara dengan tingkat kejahatan terendah di dunia. Itu sebabnya perusahaan Jepang tidak takut mesin penjual otomatis mereka akan rusak, meski berada di gang gelap atau jalanan sepi. Saat ini, mesin penjual otomatis di Jepang tidak hanya menjual minuman dan makanan ringan, tetapi juga makanan cepat saji seperti ramen, roti, es krim, rokok, dan telur. Bahkan, Anda juga akan menemukan barang koleksi seperti mobil mainan, kartun, serta kebutuhan sehari-hari seperti payung, peralatan masak, dasi, dan pakaian dalam. Budaya disiplin yang tinggi. Teknik disiplin Jepang dapat digunakan sebagai penangkal yang ampuh untuk kemalasan. Jepang dikenal sebagai negara dengan disiplin dan etos kerja yang tinggi. Faktanya, data dari verifan.co menunjukkan bahwa karyawan di Jepang bekerja 2.450 jam setahun.
Dengan struktur demografis tersebut, tidak heran jika Jepang menjadi negara maju dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat. Untuk mendisiplinkan sesuatu, orang Jepang biasanya mempraktekkannya dengan melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Sehingga menjadi rutinitas yang dapat menimbulkan rasa tidak nyaman jika ditinggalkan. Konsep rutinitas ini sering disebut dalam bahasa Jepang sebagai kaizen. Secara harfiah, kaizen terdiri dari dua suku kata, kai artinya perubahan, dan zen artinya kebijaksanaan. Pada saat yang sama, kaizen adalah teknik untuk membawa perubahan hidup yang dicapai dengan kebijaksanaan dan perlahan. Dalam praktiknya, kaizen juga dikenal sebagai prinsip 1 menit. Pasalnya, seseorang yang menggunakan teknik kaizen dalam hidupnya mempraktekkan sesuatu secara teratur dalam waktu 1 menit.